banyak bahas materi kali ya, karena aku dengar mungkin kalian juga udah mulai nyicil sendiri, udah baca teorinya juga. Jadi paling kita sambil nyambi-nyambi latihan soal aja kali ya. Wait, aku share screen sekalian deh. Bentar ya. Tapi kalau misalnya ada yang ngerasa misalnya satu bagian materi ada yang masih belum ngerti atau masih ada yang kurang nih kira-kira penjelasan dari si ibunya terus pengen kira-kira diperjelas nanti kasih tahu aja gitu. Wait ya, aku share screen dulu bentar. Kelihatan nggak ya? Hopefully kelihatan sih. Oke, harusnya sih udah ya. Hmm, atau enggak? Wait, share screennya full aja deh. Bentar ya. Oke, kalau gitu paling aku bahas dikit aja dari materinya. Hopefully setengah jam cukup lah ya. Yang paling lebih ke ininya aja sih kayak eh, alur atau pattern dari soalnya lah gitu atau pattern dari materinya. Oke, ini kita nggak usah dari awal kali ya. By the way, kalau misalnya kalian notice itu kemarin si Glenn ada sempat ngirimin kayak pepet, bukan pepet sih, kayak catatan. Nah, itu tuh catatan aku buat UTS dulu. Jadi itu tuh udah bener-bener lengkap plus latihan soalnya juga. Kalau misalnya nanti ada mau latihan soal yang kalian udah baca nih, tapi kalian bingung. Nah, itu nanti bisa kasih tahu aja kira-kira mau yang mana, nanti aku bisa bantu bahas. Oke. Mungkin aku jelasin perhitungan-perhitungannya aja kali ya. Nah, ini kan jadi dimulai dengan GDP. Sini mungkin teman-teman tahu sini tuh GDP itu kayak market value dari final goods and services produced di dalam negara itu. Intinya adalah kita tuh menghitung berapa sih nilai akhir dari apa namanya? Barang atau jasa yang diproduksi lah di negara itu. Dan yang harus di note di sini adalah kita bisa menghitung GDP di sini anggapannya berarti Amerika ya. Itu tuh kalau misalnya barang itu ada di negara tersebut gitu. Kalau misalnya di note aja kalau misalnya perusahaan luar negeri yang produce di Amerika nih ceritanya. Nah, itu juga termasuk ke dalam perhitungan GDP Amerika. Karena yang penting adalah barang tersebut di pokoknya ada di Amerika gitu. Ini base-nya aku pakai negara Amerika aja karena kayaknya kemarin Bu Nofri juga pakainya negaranya Amerika juga. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalnya correct me if I'm wrong aja ya. Oke. Di sini intinya perhitungan itu kalau mau ngitung GDP, intinya household income sama dengan expenditure sama dengan revenue punya firm revenue sama dengan firm expense tambah profit. Jadi kenapa di sini hitungnya salah satu karena biar kita juga menghindari double counting juga, makanya di sini kita tuh ngitungnya flow-nya aja gitu, either dari income atau dari expenditure, tapi uh, either household atau dari firm kayak gitu. Oke, biar nggak terlalu lama kita next aja. Wait ya, yang mana nih? Nah, misalnya kayak gini. Di sini kan dia ada produksi baju batik nih. Nah, yang di sini yang diambil adalah untuk GDP-nya adalah barang atau final atau akhir. Nah, di sini itu akhirnya baju batiknya itu sendiri itu $30. Beda cerita kalau sama yang ini. Kalau misalnya nanti nih disuruh hitung GDP tapi tahunnya dibagi dua periode. Nah, di situ nanti tuh kalian harus perhatiin kalau misalnya dia maunya di periode 2020, berarti kalian harus lihat final product di tahun 2020 itu aja. Nah, di sini contohnya itu eh, berarti kain katun $15 kayak gitu. Sama halnya di sini juga. Di sini baju batik misalnya $30 nih. Ini udah final product. Nah, tapi kalau kita melihat lagi dari perhitungan di tahun sebelumnya, itu kan ada $15. Kita harus kurangin dulu nih 30 dikurangin 15. Itu final produknya kayak gitu. Oke. Nah, ini mungkin aku ingetin aja di sini ada perbedaan investasi sama konsumsi. Kalau misalnya perhitungan GDP ini kan eh, ada dari komponen investasi sama konsumsi. Nah, di sini nanti kalian harus tahu nih kira-kira bedanya investasi kalau misal untuk firm apa, untuk household apa, konsumsi juga, dan banyakkan konsumsi itu dari household. Oke, kita contohnya ke sini aja kali ya.
Wait, mana ya, bentar. Nah, ini dia. Misalnya nih, kalau di sini Y itu GDP. Di sini untuk menghitungnya adalah investment ditambahin consumption, ditambahin government spending, ditambahin sama net export. Net export di sini itu tinggal for yang kita ekspor keluar dikurangin sama yang import. Nah, sini ada hal penting di mana ketika investment dalam GDP ini bukan ngomongin saham. Jadi it's not about shares, it's not about stocks, tapi it's about physical capital kayak gitu. Either physical capital atau intellectual capital. Maksudnya apa? Jadi kayak um, harus ada barang produk secara fisik lah gitu. Atau misalnya di sini intellectual capital jatuhnya kayak secara pendidikan kayak gitu. Jadi kalau shares atau stocks itu nggak masuk ke dalam investment. Nah, mungkin di sini banyak kali ya kalau misalnya ada yang kurang paham terkait hal ini. Contohnya nih, yang pertama Ford pays $1 million itu untuk US Trade Robot for its factory in California. Nah, di sini kita tahu kalau bahwa Ford di sini kan berarti uh, firm ya jatuhnya. Nah, di sini kita tuh ada physical capital yaitu berupa US Trade Robot di sini. Nah, makanya di sinilah jatuhnya investment naik kayak gitu. Nah, investment ini dari firm. Contoh lagi misalnya apa ya? Ini harusnya tuh. Nah, ini nih contohnya. A US car rental company spend $1 million untuk beli 30 new Toyota that were made in Japan. Nah, di sini itu sebenarnya yes kita invest in physical capital di mana si perusahaan US ini beli 30 new Toyotas. Tetapi karena itu dibuatnya di Jepang, jatuhnya uh, apa namanya? Kita harus kurangin dengan import dengan komponen import. Jadi di sini tuh $1 miliar di sini itu jatuhnya masuk ke investment, berarti naik GDP-nya, tetapi turun karena di sini bentukannya dalam import kayak gitu. Makanya di sini karena si investmentnya kena counter sama si importnya, makanya no impact on GDP. Ini contoh kasusnya yang kayak tadi, yang terkait barang produksi luar negeri lah kayak gitu. Nah, contoh lain juga ada di sini. A Japanese car rental company spends $1 million to buy 30 new Fords that were made in the US. Di sini ada dua komponen penting yang bisa kalian lihat, ada Japanese car rental company sama that were made in the US. Di sini jadi kayak ini ada perusahaan Jepang di US nih. Nah, dia tuh beli 30 new Fords that were made in the US. Di sini berarti dia tuh kayak nge-export. Jadi di sini tuh USA ekspor mobilnya, makanya nanti net ekspornya itu naik sebesar ini sehingga GDP-nya naik. Nah, sekarang yang ini ya, misalnya $100,000 of IBM stock. Di sini itu nggak ada impact karena jatuhnya di sini adalah saham. Makanya nggak ada impact ke GDP. Begitu. Mau itu, pokoknya yang shares ataupun stock itu nggak akan masuk ke dalam impact GDP. And then, apalagi? Nih, ada Social Security Administration. Ini tuh pokoknya pemerintah punya lah. Nah, dia tuh make 2.000 payment to a retiree. Retiree di sini tuh kayak jatuhnya mungkin kayak dana kepensiunan lah. Nah, di transfer payment yang kayak pensiunan gini tuh nggak akan masuk ke dalam perhitungan GDP kayak gitu. Nah, ini juga ada contoh lainnya mirip-mirip. Nanti kalian bisa baca aja. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata di salah satu contohnya nggak ngerti, langsung interupsi aja ya. Oke, nah mungkin ini sih yang sedikit menarik kayak misalnya di sini, suatu perusahaan di USA dia employ a software engineer and pays them $100,000. Nah, sebenarnya di sini tuh bisa dihitung sebagai investment. Investment kenapa? Karena di sini jatuhnya uh, untuk perusahaannya gitu loh. Di sini tuh orang ini nanti akan berkontribusi untuk perusahaan itu kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oke, ini sama sih mirip-mirip. Oh ini ada lagi. Misalnya di sini, I buy a Japanese made lawnmower for $200. Nah, di sini ini kan jatuhnya masuknya harusnya ke consumption ya. Tetapi consumption ini itu uh, ini household consumption kan, misalnya $200. Tetapi di counter sama net exportnya sebesar minus 200. Kenapa? Karena ini bentukannya luar negeri punya, aka Japanese punya, makanya dia minus 200. Makanya di sini kesimpulannya kita nggak ada impact on GDP kayak gitu. Oke. Contohnya mirip-mirip kayak gitu, and then, nah di sini yang tadi aku bilang komponennya ada consumption, investment, government, sama net export. Oke.
Ini harusnya, oh ini ada hal penting kalau misalnya nanti sampai ada tabel gitu ya di soalnya, ada perhitungan yang gak masuk ke dalam komponen GDP. Contohnya kalau yang government tadi itu pembayaran gaji, terus tunjangan pengangguran, pensiunan, terus pembayaran jaminan sosial. Ini bukan government expenditure. Kenapa? Kalau nanti ditanya, ini karena government itu receive no future benefits. Jadi makanya dia tidak dihitung sebagai pengeluaran pemerintah kayak gitu. Jadi mungkin ada kata-kata keyword yang mungkin kalian harus ingat ketika nanti perhitungan, takutnya ada yang kemis. Nah, itu jadi nanti kalian jangan lupa buat baca-baca aja gitu ya. Nah, contohnya apa sih yang masuk ke dalam perhitungan jasa pemerintah? Ya, misalnya nih, jet tempur baru, something that is new lah. Some physical product that is new. Sesuatu yang baru, misalnya untuk angkatan udara kayak gitu. Terus pembangunan jalan raya yang baru, terus pembangunan sekolah. Nah, ini masuknya ke dalam government spending. Oke, terus, nah di sini kalau terkait ekspor impor yang pentingnya adalah ketika nanti ekspornya lebih besar daripada impor, nanti dia mengalami surplus. Tapi kalau misalnya ekspornya kurang dari impor, dia mengalami defisit. Nah, kenapa kayak misalnya yang tadi yang impor dikurangin karena kita kan jatuhnya membeli dari luar ya. Nah, di situ makanya jatuhnya defisit lah. Makanya kalau misalnya impor nanti dikurangin, tapi kalau ada ekspor nanti GDP-nya naik kayak gitu. Oke, terus apa lagi ya? Nah, jadi sebenarnya eh, GDP ini ada dua sisi. Ada yang perhitungannya dari demand, ada yang perhitungannya dari production. Di sini tuh kita bisa anggap bahwa GDP apa yang diproduksi, which is from the production side, itu sama dengan GDP yang 5 komponen tadi, which is GDP from the demand side. Jadi yang tadi aku kasih tahu bahwa ada consumption, investment, dan lain sebagainya, itu datang dari demand side. Uh, sisi demand, sorry, sisi demand. Sementara nanti production itu ada 5 kategori ini, which is durable goods, non-durable, jasa, structure, sama change in inventory. Ini masuknya ke dalam production side. Tetapi ketika nanti perhitungan GDP, kalian bisa pakai either one of them, bisa dari demand ataupun dari sisi produksi. Nanti tergantung soalnya kasihnya apa. Kayak gitu. Terus, oke. Ini nanti kalian baca aja. Terus, nah di sini kita tahu kan yang tadi terkait double counting. Kenapa tadi kalau misalnya secara intermediate goods itu nggak masuk ke dalam hitungan GDP karena takutnya nanti uh, itu kan menghitung GDP-nya jadi 2 kali lipat. Makanya untuk menghindari ini itu kita menghitungnya only at the end of the chain of production gitu. Yaitu alias hasil produksinya paling akhir aja. Makanya di sini barang setengah jadi atau barang yang digunakan untuk produksi barang lain atau barang mentah, yaitu nggak ada masuk ke dalam perhitungan GDP. Nah, ini mungkin kalian bisa ingat-ingat lagi, apa sih yang masuk ke dalam perhitungan GDP? Ada consumption, investment, bla bla bla. Nah, yang nggak masuk adalah intermediate atau barang antara, terus pembayaran transfer yang tadi misalnya pensiunan atau pembayaran jaminan sosial, terus barang bekas, barang ilegal, kayak gitu. Nanti karena kadang tuh di tabel nanti dia bisa kasih nih intermediate goods, terus atau apalagi ya pembayaran ke orang pensiun. Nah itu tuh nggak akan masuk ke dalam perhitungan GDP kalian. Oke, kita next saja. Ini tadi udah di atas. Nah, di sini GDP juga bisa dihitung menggunakan income approach. Income approach itu ada wages earned from labor, ditambahin interest earned on capital, ditambahin rent earned, ditambahin profit. Jadi di sini adalah dalam sisi income-nya, pendapatan yang diperoleh dari hasil faktor produksi, kayak gitu. Oke. Nah, ini ada berbagai keterbatasan GDP. Jadi di sini tuh kita tahu GDP per kapita. Di sini tuh nanti dibagi dengan jumlah penduduk negara, perhitungan GDP-nya. Tetapi ingat kalau misalnya GDP ini tuh nggak akan menghitung kualitas kesejahteraan suatu negara, tapi hanya eh, jatuhnya tuh perhitungan average per orang aja, kayak gitu. Nah, ini tuh nanti ada indikator lainnya selain GDP untuk menghitung apa ya sebagai ukuran kualitas hidup. Nanti kalian bisa baca aja. Di sini tuh 3 biji ini tuh nggak akan menginclude GDP. Kayak misalnya HPI atau Happy Planet Index, terus Human Development Index. Nah, ini tuh tidak termasuk GDP. Intinya kayak perhitungan lain lah selain GDP, kayak gitu. Oke, terus. Nah, misalnya gini.
Madisona has a real gross domestic production per capita of 10.000. Artinya apa? Di sini, average income of a person is 10.000, tapi this might not be the typical person's income. Karena tadi sesuai definisinya GDP per kapita itu hanya yes ngomongin average, tapi itu hanya mencakup keseluruhan. Tapi kita nggak tahu sebenarnya kayak setiap orang tuh apakah benarkah segini income-nya. Makanya di sini tuh nggak pilihan lain tuh nggak apa namanya nggak benar lah kayak gitu. Oke, nah contoh lagi kayak gini. Expenditure categories of real GDP ini tuh ada 2 country, misalnya di Hampshireville sama Grevilleria. Nah di sini tuh dia lihat kalau misalnya capital depreciation in Hampshireville itu lebih twice as high as in Gibraltar. Nah, kita di sini tuh tahu kalau misalnya dengan adanya capital depreciation tuh perlu recycle barang modal itu lebih cepat dan harus masukin apa yang ngomongnya lebih kayak setiap kali depresiasi kita harus cepat-cepat restock new capital, new physical capital. Nah, di sini intinya adalah kayak si negara itu harus bekerja keras untuk membuat capitalnya lagi biar punya nilai yang sama kayak gitu. Makanya Hamsterville di sini tuh will grow at a slower rate because more of its investment is replacing the old capital. Jadi artinya apa di sini? Kayak misalnya when calculating GDP, the rate depreciation itu nggak masuk ya. Ini sebagai note juga, rate depreciation itu nggak masuk ke dalam perhitungan GDP kalian karena nanti ada perhitungan lainnya yang include depreciation itu dalam materi national income kayaknya. Ya, benar. Nah, di sini end of 2017 misalnya di sini Gariblia will have more productive capital to use the next year and will be able to produce more goods than Hamsterville. Ya makanya tadi aku bilang kalau misalnya Hamsterville ini tuh nanti bakal harus lebih banyak habisin duitnya atau capitalnya untuk investment lagi ke restocking new capital kayak gitu. Oke, nah ini juga ada contoh yang menarik juga, kayak misalnya nih, ini ada prohibition era di United States. Nah di sini tuh pas zaman itu production and sale of alcohol tuh ilegal. Nah berarti kan sebenarnya kalau barang-barang ilegal itu nggak akan masuk ke dalam perhitungan GDP kan. Tetapi pas di zaman ini itu ternyata konstitusinya berubah, merubah si aturannya. Nah, and then makanya karena ini akan legal lagi untuk produce and sell alkohol, disitulah kenapa GDP-nya bisa naik secara drastis lah. Karena ya alkoholnya udah dilegal and sales-nya tuh jadi kayak masuk ke dalam perhitungan GDP. Oke, terus contohnya apa ya? Oh, oke. Contohnya kayak soal ini. Which of the following best describes why we cannot always compare living standards between countries using real GDP per capita? Nah, di sini kenapa jawabannya itu it might not represent living conditions karena yang tadi aku bilang kalau misalnya GDP per kapita itu tidak memperhitungkan kualitas apa ya nggak bisa mengukur kualitas kehidupan per orangnya lah kayak gitu. Makanya jawaban yang benarnya adalah yang ini. Oke, terus contohnya apa lagi ya? Ini tuh aku ada tulis beberapa latihan soal. Nanti kalau misalnya ada yang kalian nggak ngerti, kalian bisa tanya aja. Bisa kalian baca-baca dulu. Tapi aku coba next dulu kali ya. Dan pakai soal yang dikasih sama Bu Nofri dulu aja. Nah, ini tuh ada perhitungan terkait yang apa namanya gross national product terus net national product ini tuh kayak semacam tangganya lah kalau misalnya nanti kalian disuruh hitung net national income itu tinggal net national product dikurangin sama indirect tax terus contohnya misalnya untuk ngitungin si net national product itu tinggal gross national product dikurangin sama depreciation ntar kalian bisa baca aja and then oh sorry, suaranya kekecilan ya. Ini sekarang udah kedengeran belum ya? Sorry, aku nggak baca chatnya. Ini udah aman belum ya? Aman Kak, aman. Oh, oke. Sorry ya. Maaf ya, aku nggak baca chat soalnya. Oke. Ntar kalau misalnya ada yang nggak kedengeran lagi, langsung ngomong aja, langsung potong. Soalnya aku nggak baca si chatnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi tingkat pengangguran. Di sini tuh intinya adalah ada beberapa key point, yaitu dari labor force atau tenaga atau angkatan kerja. Terus key pointnya adalah jumlah yang employed, jumlah yang non-employed atau unemployed, sama eligible population. Nah, di sini tuh
untuk menghitung intinya yang masuk ke dalam labor force itu adalah orang-orang yang usianya itu antara 15 sampai 64 dan sedang bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan. Intinya dia tuh gabungan antara yang unemployed sama yang employed. Kalau yang employed itu orang yang udah kerja either that full time ataupun part time, sementara yang unemployed itu eh, yang lagi aktif mencari kerja kayak gitu. Nah, ini ada rumusnya untuk mencari labor force participation rate atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Itu tinggal yang apa namanya? Jumlah labor force-nya dibagi sama eligible population dikali 100%. Nah, terus ditanya ini. Sorry, not this one. Oh, ini ada beberapa apa namanya definisi, nanti kalian baca aja. Di sini ada misalnya underemployed itu orang yang bekerja paruh waktu tapi mereka tuh sebenarnya benar-benar ingin kerja dengan full time if they get that chance untuk kerja gitu. Nah, ini ada contoh perhitungan, misalnya tingkat pengangguran itu tinggal pakai yang jumlah yang nganggur dibagi sama si jumlah labor force terus dikali sama 100%. Kalau yang ini misalnya nih ada 5 juta orang berhenti kerja. Nah, di sini tuh jadi kan yang penganggurannya apa namanya? Dia kurang 5 juta kan. Makanya nanti dari dua sisi, either from the labor force ataupun dari yang tingkat pengangguran tuh nanti bakal berkurang gitu. Ini tuh kenapa berkurang karena tadi itu kan kita bilang kalau yang pengangguran tuh orang-orang yang sedang mencari pekerjaan kan. Di sini karena dia berhenti mencari pekerjaan, dia dikeluarin dari kategori itu. Oh, 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 oh. Terus, nah ini penting banget terkait fractional unemployment, structural, sama cyclical. Nah, aku jelasin sedikit aja kalau fractional di sini itu di mana komponen tingkat pengangguran itu yang secara natural. Jadi kayak orang misalnya baru lulus kuliah nih dan dia butuh beberapa waktu misalnya buat cari pekerjaan. Nah, itu tuh secara temporary dia masih dihitung pengangguran kayak gitu. Kalau structural itu kenapa orang bisa dalam kondisi pengangguran itu karena adanya perubahan struktural dalam perekonomian. Contohnya apa? Misalnya kayak ada teknologi yang dalam industri baru sehingga kayak orang-orang ya susah cari kerja karena direpresentasikan dari teknologi kayak gitu. Contohnya yang di sini nanti kalian bisa baca aja. Uh, Misalnya di sini kan dia menemukan obat untuk semua penyakit gigi. Jadinya si orang ini itu susah untuk cari kerja sebagai dokter gigi kayak gitu. Nah, kalau cyclical di sini tuh pengangguran yang terkait dengan resesi sama ekspansi. Nah, kalau misalnya terjadi resesi, itu nanti si unemployment cyclical unemployment-nya itu malah meningkat. Sementara kalau ekspansi nanti dia akan menjadi negatif. Nah, ini harus di-note bahwa cyclical unemployment itu tergantung pada yang natural sama enggak. Tingkat pengangguran saat ini tuh current unemployment rate berarti. Current unemployment rate ini nanti bakal tergantung pada yang natural sama yang cyclical. Nah, ini ada natural unemployment rate itu menghasilkan apa ya? Ketika output kesempatan kerja penuh tuh pokoknya full potential lah. Jadi secara efisien kayak gitu. Penggunaan penggunaan apa yang ngomongnya? Penggunaan karyawan secara efisien. Nah, di sini itu yang natural itu tinggal masukin yang fractional sama yang structural, tapi yang cyclical nggak masuk kayak gitu. Oke, kita langsung deh kali ya ke contoh soal. Misalnya yang kayak gini. Seorang penemu ini mengembangkan mesin dikte baru yang fantastis yang merekam ucapan yang sempurna mengubah dokumen yang diketik. Nah, ini itu meningkatkan pengangguran. Kenapa? Berarti di sini tuh jatuhnya jenisnya masuk ke structural karena kita ada mesin baru nih yang menggantikan karyawan-karyawan sehingga orang pun susah buat mencari pekerjaan. Makanya dia masuknya ke structural. Nah, oke, coba kita masuk ke soal yang ini. Di sini ada 120.000 orang. Di sini jatuhnya ke total population. 20.000 itu anak-anak di bawah usia 16. Berarti dia nggak masuk ke dalam labor force, tapi masuknya ke dalam total population. Selanjutnya, 72.000 itu punya pekerjaan alias employed, 8.000 nggak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan alias unemployed, 20.000 itu pensiun. Nah, tingkat partisipasi dan tingkat pengangguran. Tingkat partisipasi tadi apa? Itu labor force. Labor force itu tinggal jumlahin employed sama unemployed dibagi sama eligible population. Eligible population ingat itu 15 sampai 64 tahun.
Hmm. Nah, eh 15 sampai 64 berarti 15-nya nggak masuk. Harusnya sih. Di antara benar ya? Bentar, hold on. Aku cek lagi. Oh, ya di antara. Berarti nggak masuk. Jadi yang di bawah 16 nggak masuk. Oke, berarti di sini itu tinggal si total population-nya dikurangin sama yang anak-anak, dikurangin sama yang pensiun. Udah, dikali 100%. Terus kalau buat tingkat pengangguran ya tinggal yang unemployed-nya dibagi sama labor force, dikali 100%. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik misalnya nih. Which of the following would most likely cause nation's labor force participation rate to increase? Jadi, komponen dari labor force participation rate kan tadi labor force ya. Labor force ini harus naik kalau misalnya dia mau si rate-nya tuh untuk naik. Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang ini. Kenapa? Karena fewer parents choose to stay at home with their children and instead take part-time jobs. Di sini uh, orang tua memilih untuk nggak tinggal di rumah alias untuk bekerja. Nah, di sini komponen komponen dari labor force tadi apa? Adalah salah satunya yang employed. Nah, ketika nanti jumlah yang employed-nya naik, makanya labor force-nya naik. Kayak gitu. Nah, ini ada kemarin aku sempat lihat ada grafik yang menarik. Kalau di sini tuh, jadi ini tuh ngomongin unemployment rate. Unemployment rate itu yang current. Current tuh maksudnya kayak saat ini loh. Unemployment rate saat ini. Jadi yang merah ini tuh melambangkan unemployment rate saat ini, sementara yang garis ini itu melambangkan natural, uh, sorry, bentar. Ya, yang natural punya. Tadi yang aku bilang natural itu termasuk apa? Structural sama frictional. Jadi di sini tuh nanti ada dua sisi, ada yang dari structural sama frictional. Dan untuk mencari si cyclical unemployment itu tinggal current unemployment rate-nya dikurangin sama yang natural gitu. Nah, ini tadi ketika cyclical unemployment rate itu dia akan naik ketika terjadi resesi sehingga si unemployment rate-nya juga naik. Kalau misalnya terjadi ekspansi, cyclical unemployment rate itu malah turun, sehingga si current unemployment rate itu juga turun. Nah, unemployment rate yang saat ini atau current itu sama dengan natural rate of unemployment adalah ketika ekonomi produce efficient yang tadi aku bilang, yaitu full employment output. Jadi kayak karyawan tuh dipekerjakan secara efisien untuk menghasilkan output yang potential output lah, secara optimal juga. Nah, kita juga harus tahu bahwa natural rate of unemployment itu nggak akan pernah sama dengan nol. Walaupun eh, ekonominya bekerja, apa ya, walaupun misalnya ekonomi bekerja secara efisien, bakal tetap ada unemployment rate-nya lah. Jadi kayak nggak mungkin nggak ada pengangguran gitu loh. Kayak gitu. Ini tadi udah ya rumusnya. Nah, ini ada hal yang harus kalian perhatiin juga. Selain yang tadi anak-anak dan yang pensiun, ada hal lain yang nggak masuk ke dalam eligible population, yaitu institutionalized atau orang-orang yang masuk penjara gitu, atau in military, yang misalnya orang-orang saat ini kerja di militer sama yang masuk penjara itu nggak akan masuk ke dalam eligible population, walaupun dia masuknya ke working age atau misalnya umur yang udah bisa buat bekerja, tapi mereka kan masuknya ke dalam apa ya, tahanan ya, ya kalau istilahnya begitulah, dan atau orang yang masuk ke dalam militer itu nggak akan bisa masuk ke eligible population. Tapi ini kasusnya di Amerika ya. Oke, terus nanti ada PPC, nanti aku ke sana aja ya. Apa ya contohnya nih? Wait. Ada yang menarik sih ini contohnya, tapi aku harus baca dulu. Ini nih. Bukan deng, sorry, not this one. Oke, ini. Mungkin kalian tahu, sebelum aku masuk ke PPC, mungkin kalian tahu juga ya bahwa di sini tuh production possibility curve ini intinya kayak curve yang melambangkan production of goods. Di sini ketika digaris itu artinya kayak you sedang produce goods secara efisien, alias bisa dibilang juga current unemployment rate itu sama dengan natural unemployment rate.
Oke, kita lihat nih misalnya natural rate of unemployment ini 9%, frictionalnya 3%, sehingga structuralnya berapa? 6%. Karena tinggal dikurangin aja. Nah, ketika si titiknya berada di dalam uh, di dalam production curve ini, kita bisa bilang bahwa current rate of unemployment-nya itu lebih besar daripada natural. Kenapa? Karena jatuhnya uh, jumlah goods yang diproduce itu lebih dikit daripada yang harusnya secara efisien. Tunggu ya, aku udah gambarin. Misalnya harusnya di sini nih, tapi yang diproduksi cuma segini. Berarti kan ini far away from the apa ya? Output yang diproduce secara optimal. Makanya ketika outputnya yang diproduce ternyata sedikit, berarti current unemployment rate saat itu tuh lebih besar daripada naturalnya. Tapi ketika you produce more goods secara efisien, intinya kayak over lah. Produce goods secara over tuh intinya kayak banyak orang yang dipekerjakan sehingga current rate of unemployment-nya itu lebih kecil daripada yang naturalnya. Tapi ketika nanti di sini titiknya, itu artinya si current rate of unemployment-nya sama dengan natural. Kayak gitu. Oke. Apa lagi ya? Wait. Nah, ini sebenarnya banyak kan kayak gitu sih. Contoh-contoh soal yang di Khan Academy. Oke, nah misalnya contohnya kayak gini. Which of the following best describes an increase in structural unemployment? Tadi sesuai yang definisi structural unemployment di sini adalah kalau misalnya orang tuh kehilangan pekerjaan kalau misalnya digantiin sama something new in the industry. Nah, gimana caranya untuk bisa gimana caranya kalau misalnya di sini tuh structural unemployment bisa naik adalah di sini. Jawabannya, people must undergo a longer training process in the new skills after losing their jobs. Makanya kayak orang-orang harus ngambil waktu lebih untuk nge-training lah, untuk training a new skill lagi untuk bisa melawan si competition dengan perkembangan teknologi di industri itu, kayak gitu. Oke, next. Apa lagi ya? Terus sebenarnya ini banyak banget sih, kayak soal-soal yang cukup menarik. Tapi kayaknya agak takut nggak keburu ya, jadi aku skip aja. Nanti kita coba bahas ke soal UTS aja kali ya. Nah, sekarang kita ngomongin tingkat inflasi. Tingkat inflasi itu ada tiga sumber, itu dari demand pull, cost push, sama inflasi yang impor. Kalau demand pull di sini, itu penyebabnya adalah dari banyaknya demand. Supply-nya tetap, tapi demandnya banyak, sehingga menyebabkan rebutan barang lah gitu. Sehingga di sini tuh ada shifting in the demand apa? Ada shifting in the demand apa sih? Demand graph. Demand graph-nya kan yang ini ya. Nah, nanti dia akan berubah ke shifting ke kanan. Itu artinya demand-nya tuh naik gitu. Dan kalau misalnya ini terkait cost push inflation itu karena biaya produksinya yang naik, sehingga ketika biaya produksinya naik, supply-nya tuh menurun karena si perusahaan tuh nggak memilih untuk menyediakan stok lebih banyak lah kalau misalnya ternyata biaya produksinya makin mahal kayak gitu. Nah, ini penyebabnya dari pajak, terus harga biaya bahan bakunya naik, terus eh, apa namanya, devaluasi oleh pemerintah kayak gitu. Kalau misalnya ini itu dampak imported inflation. Jadi di sini tuh karena ada penyebabnya tuh kebanyakan import sehingga eh, yang barang-barang domestik itu jadinya value-nya melemah kayak gitu. Oke, nah terus ini harusnya enggak lah ya. Ini sebenarnya deflationary spiral tuh cuman lebih ke when price level decline, nanti ketika harganya turun tuh semua akan terpengaruh. Misalnya dari decreasing price of goods and services, nanti jatuhnya income itu makin sedikit. Kenapa? Karena eh, apa ya? Ketika barang dan produk yang kalian jual itu harganya diturunin, jadinya kan pendapatan yang masuk juga makin berkurang dong. Nah, ketika pendapatannya berkurang, jadinya mau nggak mau perusahaan harus reduce cost sama investment, sehingga unemployment makin meningkat. Karena perusahaan nggak sanggup buat bayar sekian banyak karyawan, kayak gitu.
sehingga reduce purchasing power and aggregate demand, terus supply-nya tersisa banyak gitu, excessive supply. Oke, terus kita coba next. Nah, di sini tuh kita ada perhitungan CPI. Udah belum? Ah, ini dia. Ini ada perhitungan CPI. CPI itu apa? Sorry, aku belum kasih tahu. CPI di sini tuh ukuran buat meriksa rata-rata timbang harga sekeranjang barang dan jasa konsumen. Di mana tuh ini kayak measurement of apa yang ngomong ya? Ini kayak harga rata-rata lah, rata-rata dari barang-barang yang ada gitu. Kita langsung masuk aja coba ya ke perhitungannya. Misalnya di sini kita ada tiga jenis kategori, misalnya dari roti, terus nanas, selain nanas sama buah buku. Gimana sih cara ngitung CPI di tahun 2020 menggunakan 2019 sebagai base year? Nah, di sini kita harus ngitung dulu kayak eh, total harga secara keseluruhan itu berapa sih untuk setiap tahunnya. Tinggal ini dikali sama harganya dikali sama jumlahnya, jumlah kuantitasnya. Ini kali ini kali ini kali ini untuk tahun 2018. Sama halnya dengan 19 sama 20. Nah, gimana sih lakuin perhitungan CPI di tahun 2020? Nah, rumus CPI sendiri itu intinya total cost of basket in year saat itu dibagi sama total cost of basket in the base year. Sekarang contohnya di sini misalnya 2019 itu base year. Jadinya kita pakainya total cost yang ada di tahun 2020 dibagi sama 2019 dikali sama 100%. Berarti di sini itu tinggal 2030 per 186 dikali sama 100%. Kayak gitu. Nah, sekarang cerita lainnya adalah disuruh ngitung tingkat inflasi. Tingkat inflasi antara 18 sama 19. Di sini itu tinggal pakai CPI yang di tahun setelahnya dikurangin CPI di tahun sebelumnya dibagi sama CPI yang di tahun sebelumnya. Berarti ini CPI tahun 2019 dikurangin CPI tahun 2018 dikurangin terus dibagi sama CPI yang 2018 dikali 100%. Kayak gitu. Nah, ini perhitungan CPI-nya. Ini kalau di sini base year-nya itu 2019. Berarti mau kamu hitung di CPI di 2018 tapi base year-nya 2019 berarti tinggal yang tadi 93 dibagi sama 186. Ini tuh base year 2019 dikali 100%. Oke. And then apa ya? Berikan alasan kenapa tingkat inflasi 2019 dan 2020 mungkin melebihi perubahan biaya hidup. Nah, di sini kalau misalnya dilihat perkembangannya, misalnya harga roti naik $1, aka 50%. Harga buku segini, harga selain tapi nggak naik. Nah, keranjang barang yang dibeli akan condong ke barang yang tidak mengalami inflasi. Jadi di sini, the typical basket might get more weighted to goods that has less inflation. Kenapa? Karena nanti mereka akan look relatively cheaper. Aka di mana kayak intinya tuh apa ya? Kayak ketika ini akan keranjang barang atau maksudnya kayak perhitungan CPI nanti yang eh, kelihatan banget itu akan condong ke barang yang nggak mengalami inflasi. Misalnya contohnya di sini tuh harga selain itu nggak naik. Nah, kenapa bisa jadinya kelihatannya harganya tuh relatif lebih murah daripada barang yang mengalami inflasi? Nah, ini makanya nanti mengakibatkan pertumbuhan aktual yang lebih rendah daripada biaya hidup yang sesungguhnya gitu. Or bisa dibilang ya lower actual growth and cost of living. Nah, CPI sama GDP ada perbedaan lah. Kayak kalau CPI di sini tuh untuk menghitung inflation. Jadi kayak key pointnya ketika kapan kita pakai CPI, kapan kita pakai GDP adalah CPI kalau misalnya kalian mau ngitungin inflation. Tapi kalau GDP itu ketika kalian menghitungkan apa ya? Oh, GDP itu lebih ke price of goods and services produced kayak gitu. Nanti ada contohnya di bawah, coba aku kasih lihat. Ini ada jenis-jenis inflation yang lain juga. Apa ya contoh soalnya ya? Wait ya, aku cari dulu. Hmm.
Oke, kita coba soal yang ini deh. Bentar-bentar. Ah, nih misalnya, which best describes CPI? CPI ini intinya changes in prices that a customer must pay for a fixed set of goods as a percentage of the same goods in a base year. Jadi di sini intinya CPI itu menghitungkan berapa sih perubahan harga. Nah, di situ kan berarti kelihatan kayak misalnya ada yang inflasi, ada yang enggak gitu, ada yang kena, ada yang enggak gitu ceritanya. Oke, terus enggak, ini bukan, enggak masuk. Oke. Hmm. Nah, ini contohnya gini. Ini kayaknya sangat eh, ini ya apa sangat menarik. Jadi di sini misalnya eh wait, yang mana ya contohnya? Oh, oke. Yang ini aja deh kalau gitu. Nah, a steady decline in the price level for many years indicates that Westeros has been experiencing deflation. Which of the following agents is most likely to be negatively impacted by the deflation in Westeros? Nah, ketika kita ngomongin deflation atau inflation, kita ngomongin peminjam sama pemberi pinjaman. Nah, di sini ketika misalnya terjadi deflasi, yang memberi pinjaman itu akan lebih senang dibanding yang minjemnya. Kenapa? Karena misalnya contohnya kayak gini, the king who owes a lot of money to the Iron Bank. Deflation itu akan merugikan para peminjam, tapi akan membuat senang para pemberi pinjaman. Karena the amount that is prepaid can buy more goods and services than when the loan was made. Jadi ketika terjadi deflasi, malah harusnya amount itu tuh bisa nilainya lebih banyak loh daripada di awal. Nah, this increases the value of what a borrower must repay in real terms. Kayak gitu. Apa yang ngomong ya? Tapi apa yang ngomong ya? Jadi intinya tuh kayak ketika kita ngomongin inflasi, kita ngomongin berapa sih value dari barang tersebut gitu. Jadi kalau misalnya terjadi deflasi, malah ini increases the value of what the borrower alias si peminjam ya harus bayar kembali gitu. Kan kita minjem nih, tapi terjadi deflasi. Nah, ketika kita balikin duitnya, itu tuh nilainya lebih lebih banyak di kitanya karena ya kitanya tuh nggak rugi, malah yang pemberi pinjamannya yang eh, apa yang ngomong ya, ya intinya itulah pokoknya intinya ini tuh nanti increase the value of what a borrower. Oh, sorry, itu kebalik dengan inflasi. Kalau deflasi itu intinya kalau misalnya ketika nanti kita mau balikin, nah ketika kita mau balikin si peminjamnya itu harus increase the value of the borrower of the apa ya of what a borrower must repay. Jadi intinya tuh value yang harus kita balikin tuh malah meningkat kayak gitu. Sorry, kebalik. Intinya kayak gitu. Oke. Okay. Intinya kayak gini sih. Sorry, jadi itu maksudnya ketika dia bayar balik pinjamannya itu dia harus tambahin value supaya value-nya sama ketika dia minjem gitu. Bisa dibilang gitu. Jadi kalau coba kita jangan lihat dari sisi deflation deh. Coba kita lihat dari sisi inflation. Nah, ketika misalnya rate of inflation-nya ternyata lebih besar daripada yang anticipated nih. Nah, jadi kayak istilahnya tuh kita harus bayar lebih kecil daripada apa yang sebenarnya nilai dari barang itu. Kita lihatnya sekarang dari sisi inflation ya, jangan lihat dari sisi deflation. Karena kalau dari sisi deflation tinggal dibalik aja. Nah, misalnya nih rate of inflation-nya naik daripada yang seharusnya. Di sini itu ceritanya adalah paying less than what it's worth. Artinya kayak si apa namanya? Peminjam alias borrower itu akan lebih senang. Kenapa? Karena di sini tuh ketika rate of inflation terjadi, itu jadinya kayak we're paying back tapi dengan nilai yang sedikit gitu loh. Kayak misalnya nih, suatu barang harganya misalnya 100.000, tapi di tahun depan harganya 200, apa yang ngomongnya ya? Ada contohnya sih nanti di bawah, coba nanti aku kasih lihat, tapi intinya ketika rate of inflation-nya lebih tinggi atau naik,
Nah, di sini tuh yang peminjam itu senang. Kenapa? Karena ketika kita mau balikin duitnya, ini kita lagi ngomongin kasus pinjam duit ya. Eh, Misalnya kayak di bank lah gitu. Kita minjem duit dengan interest kayak gitu. Kita sebagai borrower itu akan lebih senang karena kita tuh membayar dengan value yang lebih kecil gitu. Dan ini tuh kebalikannya. Kayak gitu. Masuk akal nggak kira-kira? Terima kasih Kak. Apa? Sorry, sorry. Terima kasih Kak. Mau bantu. Oke, oke. Oke. Kita lanjut ke... Nah, ini kalau misalnya contoh yang tadi nih, misalnya inflation rate-nya turun. Ini ini tuh contoh di sini tuh kayak terjadinya deflation. Ketika terjadi deflation, yang pemberi pinjamannya tuh yang lebih senang karena si peminjamnya itu harus bayar lebih banyak daripada nilai yang sesungguhnya kayak gitu. Jadi kalau yang deflation tuh kebalikan dari inflation. Oke, terus ini sekarang perhitungan GDP deflator itu ada real GDP sama GDP nominal. Jadi kayak ada dua komponen penting di sini, di mana kita langsung coba ke perhitungannya aja deh. Mana ya? Oh, ini. Ketika ngitungin GDP deflator tuh intinya tinggal GDP nominal dibagi sama GDP real dikali sama 100 kayak gitu. Oke, mana ya contohnya ya? Contoh. Oh, ini deh. Misalnya kayak latihan sini. Di sini tuh ada harga di saat 2017, quantity saat 2017, price di saat 2018 sama quantity saat 2018. Jadi di sini misalnya ngitung GDP nominal Swiss di saat 2017 sama 2018. Nah, GDP nominal itu kita tuh ngitungnya tuh base-nya misalnya di sini kayak 2 dikali 400, 6 dikali 200 tambah 20 kali 80. Nah, nanti dapatnya segini, sementara GDP nominal yang di 2018 tinggal perkalian ini dikali ini, terus ini dikali ini. Oke. Nah, kalau misalnya real GDP, di sini tuh eh, kita misalnya disuruh hitung real GDP di tahun 2018, tapi menggunakan harga konstan 2017. Di sini tuh berarti tinggal pakai harganya si 2017, which is ini, yang 2620, tapi pakai quantity yang 2018, kayak gitu. Ya, ini kali ini kali ini kali ini. By the way, kalau kecepatan tolong kasih tahu ya. Soalnya aku lagi ngejar materi juga karena ternyata banyak banget. Aku nggak sangka. Hopefully keburu sih. Tapi kalau misalnya ternyata dia masih kurang jelas, kasih tahu aja. Oke. Terus, apa ya contohnya di sini? Ini perhitungan biasa sih. Harusnya kalian bisa lah ya. Yang penting kalian harus hati-hati aja kapan pakai real GDP, kapan pakai nominal GDP. Oke, bentar. Suppose the amount of output don't change in an economy, but the CPI ini ngukur change in prices at such time. Increase in inflation is prices. Oh, oke. Nah, ini itu ada satu soal yang mencerminkan bedanya nominal sama sama real GDP. Misalnya di sini, kayak di tahun itu misalnya jumlah output yang diproduksi tuh gak berubah, tapi ternyata CPI, aka yang ngomongin price level, itu naik gitu. Misalnya kayak price levelnya ternyata dari tahun ini ke tahun berikutnya naik. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya nominal GDP itu naik sementara real GDP nggak naik. Jadi nominal GDP itu kita ngomongin harga dari barang itu. Sementara real GDP itu measure-nya how much of the product is produced. Sorry, how much of the output is produced. Jadi kalau misalnya ternyata jumlah outputnya nggak berubah, tapi harganya naik, berarti nominal GDP-nya doang yang naik, real GDP nggak berubah. Karena nominal GDP yang sesuai aku bilang, itu is a measure of how much is spent on output. AKA kayak berapa banyak sih duit yang di spent on output itu gitu untuk diproduksi. Karena yang tadi aku bilang juga kalau misalnya
increase in the CPI itu kan berarti inflation occur. CPI naik berarti inflation naik. Terjadi inflation gitu. Nah, because the prices have gone up, we know that output must have cost more and therefore nominal GDP has increased. Sini ada poin penting, an increase in inflation berarti kayak prices used to calculate GDP itu akan berubah. Sementara actual outputnya tuh nggak berubah. Alias actual output di sini tuh kayak jumlah kuantitas barang yang diproduksi itu nggak berubah. Makanya real GDP-nya tuh nggak berubah. Ini lebih ke kayak key point bedanya nominal sama real GDP aja sih. In case ditanya. Nah, sama halnya dengan ini. Oh, enggak, ini sama deh. Intinya mah sama. Apa lagi ya? Contohnya kalau yang ini. Terus, oh, sama ini. Kayak ini ada perbedaan lagi real GDP sama nominal GDP. Kalau nominal GDP itu lebih memperhitungkan current prices lah gitu. Kalau misalnya real GDP itu pakai harga yang konstan. Oke. Ini tadi udah ya aku kasih tahu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke siklus bisnis. Materi berapa banyak lagi ya? Kayaknya banyak banget deh. Oke, nggak apa-apa deh. Eh, siklus bisnis di sini tuh kayak kita bisa ngomongin secara long term sama short term. Kalau misalnya in short term, di sini tuh kita ngomongin periode expansion sama contraction. Nah, ada beberapa kayak ada beberapa penyebab kenapa bisa ada perubahan dalam siklus bisnis. Contohnya kayak dari tingkat pekerjaan, productivity, terus dari total permintaan sama penawaran. Nah, di sini tuh in short term kalau siklus bisnis tuh ngomonginnya expansion sama recession. Coba kita contohnya langsung ke grafiknya aja deh. Kalau ini tuh jadi ceritanya ada grafik business cycle di sini. Yang garis titik-titik ini tuh ngomongin potential output. Nah, kalau yang ini, jadi ada beberapa bagian. Ini adalah ketika expansion, ini ketika recession, ini tuh peak-nya, ini adalah trough-nya. Kalau misalnya di saat di peak itu terjadi output gap. Kenapa? Karena yang uh, output yang diperoleh output yang diproduksi secara saat ini secara aktual itu lebih besar daripada potential output. Makanya dia positive output gap. Sementara kalau negative output gap tuh ketika yang harusnya potential output yang diproduksi tuh ternyata ngomongnya berarti output yang diproduksi saat ini itu ternyata lebih kecil daripada yang seharusnya. Kayak gitu. Jadi output gaps di situ tuh intinya ngomongin perbedaan antara output aktual, aka yang ini, yang garis melengkung ini, sama output potential. Itu yang titik-titik-titik ini. Oke, terus. Nah, kalau misalnya dalam, apa ya, kalau misalnya dalam jangka panjang ya, siklus bisnis ini lebih ngomongin economic growth. Kalau jadi kayak ada dua hal yang bisa kalian catat juga kalau misalnya jangka panjang siklus bisnis ini lebih mempengaruhi economic growth sementara secara jangka pendek siklus bisnis ini cuma ngomongin expansion sama resesi di saat itu kayak gitu. Oke, misalnya ini sih tadi ketika misalnya output gap. Di sini berarti kan permintaan agregat itu tumbuh lebih cepat daripada penawaran agregat sehingga terjadinya overheating. Jadi istilahnya itu output yang diproduksi itu tuh ternyata lebih lebih tinggi loh daripada si potential outputnya. Nah, di sini tuh nanti current rate of unemployment-nya akan lebih kecil daripada natural rate of unemployment karena banyak dengan agregatnya menumbuh lebih tinggi itu nanti orang-orang tuh karyawan akan lebih banyak di hire makanya si unemployment rate-nya bakal lebih kecil daripada naturalnya kayak gitu. Nah, ketika masuk ke resesi nanti kan akan mencapai suatu trough ya di sini ya, suatu titik trough. Nah, di sini itu terjadi negative output gap, di mana alias terjadi permintaannya tuh nanti bakal turun, permintaan barangnya bakal turun sehingga uh,
karyawan yang bakal di hire pun juga akan berkurang. Makanya nanti tuh si current rate of unemployment akan lebih besar daripada natural rate of unemployment-nya. Kayak gitu. Tapi ini tuh nanti nggak akan secara permanen di suatu phase. Ini tuh phase-nya akan terus kayak gini lah, kayak gitu. Dari misalnya expansion menuju ke suatu peak, and then terjadi recession menuju ke suatu trough. Oke, terus ini yang tadi ya. Ini sebenarnya cuma catatan kecil doang. And then lagi, oh ini, udah ada yang tadi. Jadi kalau di sini intinya cyclical unemployment rate yang tadi aku bilang itu akan meningkat karena berkurangnya output selama resesi. Jadi kalau secara resesi nanti cyclical unemployment rate-nya meningkat, tapi selama ekspansi cyclical unemployment rate-nya bakal turun. Oke, nah ini masuk ke production possibility curve. Ini kayaknya bakal sering bisa jadi kemungkinan keluar. Di sini tuh intinya kayak siklus bisnis tuh bisa direpresentasikan menggunakan si production possibility curve ini juga. Nah, di sini yang tadi aku bilang tingkat output kesempatan kerja penuhnya atau di mana itu bisa menghasilkan output secara potensial atau secara optimal itu di titik ini alias di garis curve ini. Nah, tapi kalau misalnya dia udah mencapai titik Z, ini tuh terjadi positive output gap alias di sini tuh sedang terjadi ekspansi. Dan di sini tuh output yang dikeluarin itu output yang diproduksi itu melebihi dari potential outputnya kayak gitu. Sehingga di sini tuh bisa dibilang current rate of unemployment-nya lebih kecil daripada natural rate of unemployment-nya. Ini sebaliknya kayak gitu. Jadi kalau di sini bisa dibilang terjadi ekspansi, di sini terjadi resesi. Di sini output gap-nya positif, yang di sini output gap-nya negatif. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ternyata kalian ditanyain suatu soal terkait economic growth, di sini tuh walaupun dia terjadi expansion, misalnya kayak suatu bisnis terjadi secara expansion, itu belum tentu ngomongin ekonominya tuh sedang bertumbuh gitu loh. Jadi kayak yang tadi aku bilang, intinya kalau misalnya secara short term, itu cuman hanya ngomongin expansion sama recession. Sementara secara long term, itu baru ngomongin ke economic growth-nya. Di sini tuh economic growth itu terjadi ketika potensi dan output aktual suatu negara itu meningkat dari waktu ke waktu. Jadi kayak ini tuh udah mengalami economic growth secara constant lah. Tapi kalau misalnya masih terjadi expansion, recession, back to expansion and recession lagi, itu baru secara short term ya. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Dapat produksi dimanfaatkan, serbihan. Oh, enggak deh, bukan. Nah, which of the following is the best definition of a business cycle? Business cycle yang tadi kita udah yang tadi udah aku jelasin di sini tuh intinya ngomongin changes in the real GDP and unemployment rate over time. Jadi it's not about economic growth, tapi it's about kayak berapa banyak sih kayak output yang diproduksi or alias the changes in the real GDP itself sama ngomongin terkait unemployment rate-nya. Kayak misalnya ketika expansion, unemployment rate-nya gimana? Ketika recession, nanti unemployment rate-nya gimana? Kayak gitu. Ini udah tadi, ya ini udah. And then ke bentar ya guys. Tadi sempat nge-lag. Oke, ini tadi udah ya. Ini oke, misalnya contohnya kayak gini. Ini ada suatu grafik, ini misalnya berubah dari A ke B. Dari A ke B ini misalnya bisa dibilang dia terjadi recession. Kalau naik dia terjadi expansion, ketika turun dia terjadi recession. Nah, di sini ketika terjadi recession, artinya unemployment rate-nya bakal naik, dan ketika dilihat dari grafik PPC ini, itu nanti akan menuju ke dalam. Jadi yang harusnya tadinya misalnya di sini, dia akan masuk ke dalam, menghasilkan output negatif output gap kayak gitu.
Tapi kalau misalnya dia naik dari sini ke sini, itu dia mengalami expansion. Nanti dalam PPC, dari grafik PPC-nya dia akan bergeraknya keluar. Kayak gitu. Guys, kalau aku kecepatan kasih tahu ya. Oke, ini sebenarnya hampir mirip sih. Kayak contohnya. Jadi intinya kayak ketika kamu mau tahu kapan expansion, kapan recession itu tinggal lihat berapa percentage GDP yang berubahnya sama unemployment rate-nya. Kayak apakah unemployment rate-nya naik atau turun atau change dari GDP-nya itu positif atau negatif. Alias ya naik atau turun gitu. Nah, misalnya contohnya kayak gini deh. Misalnya yang tabel ini, which of the years itu most likely experiencing a throw. A throw di sini kan berarti setelah mengalami resesi ya. Berarti jawabannya di sini adalah di 2016. Kenapa? Karena eh, di sini tuh unemployment rate itu yang paling tinggi dan GDP change itu sangat negatif di sini alias -2%. Makanya ini tuh turun gitu. Di saat 2016 dia tuh sangat mengalami apa ya penurunan lah, misalnya dari -1% jadi -2%. Berarti kan dia turun jauh ya, turun 1% GDP-nya. Sementara di sini unemployment rate-nya itu naik kayak gitu. Nanti ketika misalnya mau mengalami ekspansi lagi, si unemployment rate-nya akan berkurang, sementara si GDP percentage-nya makin positif. Kayak gitu. Apalagi ya, bentar. Ini kayak ada beberapa key point penting. Oh, enggak sih. Ini aku ada tulis di sini kayak ada catatan merah di sini. Kalau misalnya kayak natural sama dengan current itu berarti full employment output. Terus ya on PPC point gitu. Ya itu yang tadi sih. Nah, ini masuk ke aggregate demand. Ini yang menurut aku cukup penting terkait materi aggregate demand tuh perhitungannya cukup agak ribet. Nah, jadi kayak ada dua hal yang harus kalian ingat, itu ada movement along the aggregate demand line sama a shifting in the aggregate demand curve. Jadi nanti kalian harus bedain kapan dia akan shift, kapan dia akan move along the line. Alias dia bergeraknya tuh di sini-sini aja gitu, ke atas sini atau entah ke bawah sini. Tapi ada juga yang menyebabkan si ininya tuh shift gitu. Ini kayak key points aja sih. Nah, ketika misalnya penyebab untuk kenapa bisa berubah di aggregate demand sepanjang garis ini itu dipengaruhi sama price level atau PL bisa aku sebutnya. Tapi yang menyebabkan kenapa aggregate demand ini bisa shift itu adalah karena komponen GDP. Jadi kalian ingat-ingat aja, price level itu mempengaruhi movement sepanjang garis ini, sementara komponen GDP alias consumption, investment, bla 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 ini yang mempengaruhi shifting di aggregate demand-nya. Kayak gitu. Hold on. Apa lagi ya? Oke. Jadi, kalau along the AD curve itu misalnya gini. Sorry, agak berantakan ya. Misalnya kesini nih, real GDP-nya meningkat. Berarti price level-nya menurun. Tapi ketika kita mau real GDP-nya untuk ketika real GDP-nya menurun, berarti price levelnya akan meningkat. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Intinya kayak demand curve ini tuh akan selalu berbanding terbalik, kayak gitu. Oke. Nah, sini kalau misalnya ternyata yang mempengaruhi si agregat demand itu bukan price level, berarti ya, kemungkinan lainnya cuman ya ini komponen AD ini yang akan mempengaruhi. Berarti dia either shift-nya ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan berarti agregat demand-nya bertambah, kalau ke kiri agregat demand-nya berkurang. Kayak gitu. Oke. Nah, ini ada tiga penyebab kenapa misalnya AD menurun. Nah, AD di sini tuh menurun in terms dia movement-nya kayak gini. Sorry. Bukan ke bawah. Sorry. Jadi intinya dia berkurang. Ini berkurang, ini bertambah. Jadi di sini tuh ada real world effect. Jadi kalau misalnya
price levelnya turun, berarti orang tuh akan punya duit lebih lah istilahnya buat beli banyak. Nah, di sini orang lebih kaya, merasa lebih kaya, makanya consumption-nya meningkat gitu. Consumption di sini bukan berarti komponen dari aggregate demand ya. Bukan komponen GDP, sorry. Tapi di sini tuh kita lagi ngomongin price levelnya yang mempengaruhi consumption kayak gitu. Makanya di sini kita intinya tuh di price level kita berubahnya di sini-sini aja gitu. Nah, ketika harganya naik, maka jumlah uang yang dimiliki tetap, ya orang-orang tuh milih buat nahan diri lah, buat beli barang, buat habisin duit. Makanya price levelnya turun, interest rate juga turun, consumption-nya turun. Kayak gitu. Ini agaknya panjang, gak usah. Nah, ini penyebab keduanya itu dari interest rate effect. Di sini tuh intinya perubahan tingkat harga menyebabkan perubahan tingkat bunga dan pembelanjaan, ya intinya dari bunga lah. Kalau misalnya nih price levelnya turun, nah orang-orang di sini malah lebih milih buat simpan uangnya di bank, makanya savingsnya tuh naik. Nah, ketika orang lebih banyak buat simpan uang di bank, jadinya bank itu menurunkan interestnya, biar bank itu juga nggak rugi dan dia bakal balikinnya tuh ya interest yang lebih kecil. Makanya di sini more investment jatuhnya. Nah, terus sekarang ke apa ya tadi ya? Kamu bilang apa ya? Oh, nih kalau misalnya price levelnya naik, ketika price level naik, di sini eh, consumptionnya berkurang, jadinya di sini tuh istilahnya orang-orang tuh lebih memilih buat jual aset lain kayak misalnya obligasi untuk dapat uang lebih banyak. Nah, setelah itu nanti bakal muncul persaingan penerbitan dari penerbitnya gitu, sehingga interest rate-nya akan naik. Ketika penerbitan obligasi itu makin banyak atau banyak orang makin beli obligasi, itu interest rate-nya tuh naik karena suku bunga yang ditawarin tuh naik. Selama kebetulan itu karena kenaikan suku bunga. Ya. Jadi kalau kita ngomongin permintaan uang itu kenapa aku tulis di sini interest sensitive karena emang apa ya? Penyimpanan uang di bank sama yang misalnya kalian buat beli obligasi dan lain sebagainya itu sangat dipengaruhi sama si suku bunga ini gitu. Nah, kalau penyebab terakhir ini bisa dibilang dari exchange rate. Exchange rate itu ya nilai tukar. Kalau misalnya harga di negara A turun, berarti barang-barangnya tuh akan relatif murah daripada negara lain. Jadi dari sini tuh ekspor dari negara A itu bisa meningkat dan GDP realnya tuh akan meningkat. Karena kenapa bisa ekspor yang meningkat? Karena kalau misalnya harga di negara A nih, harganya tuh kecil, harganya rendah, sorry. Nah, dari negara lain tuh bakal banyak yang mau beli dari sini, makanya kita banyak ekspor ke negara B, ke negara luar gitu. Sehingga banyak output yang diproduksi dan GDP realnya bakal meningkat, kayak gitu. Ini ada note di mana tiga efek ini, the changes in the amount of AD itu brought by change in price level. Jadi tiga penyebab ini tuh dipengaruhi sama price level. Tapi kalau misalnya ngomongin uh, dari interest, export change atau wealth, misalnya yang selain price level itu bisa mencerminkan shift dalam AD. Jadi kalau misalnya ternyata nanti di soalnya tuh nggak ngomongin price level nih, tapi ngomonginnya lebih ke ada export, ada import, terus ada investment. Nah, itu tuh lebih ngomongin ke shifting di AD-nya. Jadi intinya kayak yang menyebabkan bisa berubah ke sini ke sana itu adalah price level. Nah, ini baru kita ngomongin pergeseran kurva. Kalau misalnya ke kanan artinya si AD-nya tuh meningkat. Kalau misalnya ke kiri itu AD-nya menurun. Nah, di sini note-nya, tetapi jika kekayaan bunga atau ekspor berubah karena alasan tertentu selain perubahan tingkat harga, itu menyebabkan pergeseran si uh, agregat demand-nya kayak gitu. Oke. Ada yang aku ketinggalan gak ya? Bentar, kan harga. Oke. Jadi di sini tuh yang kalian harus note juga. Oh, aku lupa. Intinya ketika kalian bikin grafik, kalian harus ingat kayak apa sih komponen-komponen di grafik itu. Kalau kita misalnya ngomongin grafik aggregate demand, di sini your key point adalah ngomongin price level sama real GDP, bukan nominal GDP. Di mana ya? Bentar. Ah nih, bukan nominal GDP, kayak gitu. Jadi intinya aggregate demand di sini tuh mencerminkan perubahan
output yang diproduksi. Makanya di sini kita ngomonginnya real GDP. Sama hubungannya dengan price level kayak gitu. Bentar ya guys, aku minum dulu. Ini yang belum ya. Oh, misalnya kayak gini. Misalnya ada investment naik, berarti nanti agregat demand-nya bakal shift-nya ke kanan. Kalau misalnya government spending-nya naik, ya agregat demand-nya juga shift-nya ke kanan. Intinya tiga hal ini yang bisa menyebabkan agregat demand ke kanan. Ya intinya sih kenaikan GDP aja sih. Kayak gitu. Oke, terus apa lagi ya? Nah, misalnya, aduh, ini kagak ada pilihannya lagi. Bentar ya, gue cari yang ada pilihannya aja deh. Oh, nih. One of the alasan kenapa aggregate demand slope-nya bisa turun, slope turun karena interest rate effect. Nah, di sini tuh slope turun berarti artinya apa? Berarti dia bergeraknya tuh, maksudnya kayak kenapa bisa ini loh, pergerakannya bisa ke sini atau maksudnya bisa ke sini. Jadi di sini tuh kita bukan ngomongin pergeseran si kurvanya, tapi kenapa bisa perubahannya bisa naik bisa turun gitu along the curve. Nah, ketika interest rate effect berjalan di sini tuh artinya there's an increase in the price level will lead to an increase in interest rate. Jadi kalau misalnya di sini price levelnya naik, alias berarti geraknya ke sini. Sorry, ya intinya naik lah ke sini gitu, ke kiri. Di sini agregat demand-nya malah turun karena interest rate-nya juga naik gitu. Interest rate-nya naik. Nah, bisa dilihat sini alasannya the price of everything doubles. Jadi kita harus bayar as much as money in order to buy anything. Jadi increase in the price level juga akan increase demand for money. The increase in the demand for money will lead to increase in interest rate. Jadi kalau di sini alurnya ketika harga naik, kita butuh duit lebih banyak sehingga demand untuk duitnya naik dan interest rate-nya naik. Kayak gitu. Oke. Apa lagi ya? Ah, tunggu. Wait. Which is not, nggak ada pilihannya lagi. Nah, ini kalau misalnya nanti ditanya nih, kapan agregat demand bisa shift-nya ke kiri? Ini tuh aku nggak tulis si pilihannya, sorry banget. Tapi kayak pokoknya nih, kalau misalnya ada pilihan yang bilang, aku nggak tahu, tapi kalau misalnya kalian ngomong interest rate, kalau interest rate doang itu bisa menyebabkan pergeseran si kurvanya. Karena di sini kita cuma interest, bukan ngomongin price level. Yang tadi aku bilang, jadi kalau misalnya tadi, kalau dari awal kita udah eh, bukan ngomongin tentang level, tapi kita ngomongin interest rate ataupun ya bunga atau ngomongin tentang ekspor. Nah, itu tuh berarti pergeseran kurva, bukan perubahan di sepanjang kurvanya kayak gitu. Oke, berarti sekarang ke eh ini kali ya. Bentar aku lupa materinya apa sih. Ini ya kebijakan fiskal moneter. Oh, ini akan penting banget sih. Jadi di sini aku pakai, oh ini ya, short aggregate supply. Oke, kayaknya aku langsung ke ini aja ya, ke konsep dari short aggregate supply. Oke, intinya short aggregate supply ini itu ngomongin apa sih? Bedanya dengan aggregate supply berlurus. Jadi eh dia akan bergeraknya tuh apa ya? Slope naik, bukan slope turun. Jadi si aggregate supply short run, ingat short run aggregate supply itu mungkin hubungan antara price level sama output respon. Jadi sama aja. Jadi mau aggregate demand ataupun short run aggregate supply, dia di sininya adalah level sama real GDP. Nah, kenapa kalau misalnya di sini tuh slow upward? Karena setidaknya satu faktor produksi tidak dapat berubah. Jadi dalam selama short run ini
istilahnya tuh kayak em, sangat sulit bagi perusahaan untuk harga barang tuh gitu. Jadi kayak input prices sama output apa yang ngomongnya. Intinya tuh kayak prices di saat selama short run itu bukan gampang berubah. Beda halnya dengan long run. Cuman kan ujiannya sampai short run doang kan. Berarti ya intinya kalau misalnya kalian ditanya nih short run ngomonginnya apa? Di sini ngomongin hubungan antara price level sama output, tapi diketahui bahwa price level ini gak akan gampang berubah kayak gitu. Oke, contohnya apa ya? Ini ada misconception, tapi nanti kalian baca aja ya. Nah, aku mau coba bahas eh, soal juga. Mm, 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 mm. Ini sama halnya dengan yang tadi. Jadi si short run ini tuh ada yang bisa bergerak sepanjang ini, ada yang bisa pergeseran. Nah, kalau misalnya pergeseran itu dipengaruhi oleh ini beberapa subsidies for business, productivity, input taxes, bla 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 lah. Kalau misalnya terkait apa namanya? Kalau ngomongin price level sama halnya dengan yang aggregate demand, dia cuman pergerakan sepanjang garisnya doang. Kalau misalnya inflasi, unemployment rate turun, dia geraknya ke atas. Kalau misalnya terjadi inflasi, unemployment rate naik, dia turun ke bawah gitu. Oke. eh, Kalian tuh materinya apa lagi ya? Kok aku lupa bentar. Habis short run tuh apa ya? Kalian belajar long run nggak? Atau abis short run langsung ke model demand supply? Aku takut ngejelasinnya kelebihan soalnya. Oh, never mind. Ada deh run. Oke, oke. Nah, jadi kalau dengan long run, ini aku jelasin singkat aja. Kalau ketika long run itu harga fleksibel. Harga sama wage yang perusahaan set itu akan udah fleksibel kayak gitu. Itu perbedaannya ya. Kalau ditanya nah, kenapa sih garisnya tegak? Karena di sini kita tuh ceritanya kayak oh kita tuh udah menghasilkan output yang potensial loh gitu. Jadi di sini tuh udah gak ngomongin tingkat apa ya? em, udah ngomongin inilah output full employment. Karena jadi di long run ini si perusahaan tuh udah bisa nge-adjust harganya, udah mulai fleksibel untuk bisa mencapai tingkat output yang optimal kayak gitu. Kalau misalnya si harganya masih belum bisa ke adjust, itu berarti dia masih di short run. Jadi intinya tuh long run ini mengomongkan bahwa gimana sih negara itu bisa menghasilkan output yang secara optimal. Itu akan terus berubah-ubah si harganya, dia akan terus adjust sesuai sama pasar, bisa mencapai titik optimal itu kayak gitu. Oke, kita langsung ke ini aja, ke grafik aja ya, ke grafik ini. Nah, ini ada campuran grafik, misalnya di sini grafik A, ada supply, aggregate demand, sama long run. Nah, wait, aku cari yang ini dulu ya, biar gampang jelasinnya. Oh, misalnya gini, kalian dikasih grafik PPC dan kalian disuruh convert ke grafik long run. Ini tuh tinggal ya namanya. Oh, tinggal ini si jumlah consumption of goods ditambahin sama capital goods yang di PPC-nya itu sama dengan si ini long run punya. Jadi makanya nanti di sini jadi 140. Jadi kalau misalnya nanti kalian disuruh ubah dari PPC ke long run, itu tinggal tambahin aja dia berdiri di titik ini tuh berapa sih gitu. Misalnya di sini 120, ini 20 tinggal ditambahin aja kayak gitu. Oke, apa lagi ya? Nah, ini ada terkait fiskal sama moneter. Ini aku ada, kalau misalnya kalian butuh rumus ini, kalian kasih tahu aja. Ini tuh kayak cuman buat mempermudah aja kalau misalnya mau lihat eh, grafik gitu. Kalau fiskal itu kita ngomongin tentang
taxes, kayak pajak pemerintah. Kalau moneter kita ngomongin tentang money. Nah, expensive itu kita untuk fix resesinya. Kita mau agregat demand-nya tuh naik. Ini berarti ke sana. Dan outputnya naik, sehingga unemployment rate-nya bakal turun, dan price levelnya akan naik. Yang tadinya di sini price levelnya naik gitu. Interest rate-nya naik. Kalau kontraktif, kita mau fix boom, apa ya, economic boom. Economic boom di sini tuh maksudnya adalah yang penjualan barang atau permintaan barang over gitu. Makanya butuh kebijakan kontraktif sehingga aggregate demand-nya turun, output unemployment-nya malah naik, price levelnya turun. Nah, berhubungan sama apa sih dengan teks di sini? Ketika kita problemnya adalah negatif, misalnya problem kita tuh turun nih gini, ini problem kita mau naikin lagi biar stabil, kita harus expand, kita harus turunin pajaknya, dan government harus spendingnya. Kenapa? Dengan government bisa naikin spendingnya, price level juga otomatis akan naik. Dan the amount of tax ini nanti yang akan tutupin si gapnya gitu. Di sini kita terusnya sedang gapnya negatif dan kita mau balikin lagi ke biar positif. Sama halnya dengan PR kalian kemarin. Mana ya tadi PR kalian? Oh, hold on. Nah ini, misalnya kayak gini. Nih. Jadi ceritanya di sini kita lagi agregatnya demand-nya negatif nih. Berarti kita tuh geraknya sedang ke kiri dan kita ngalamin resesi. Gimana caranya untuk balikin ke eh, kanan lagi? Karena kalau misalnya kita ke kiri, berarti kita sedang lewatin si LRAS-nya alias ini tuh nggak tercapai. Employment output-nya tuh nggak tercapai. Nah, makanya kebijakannya adalah kita ngomongin tax sekarang ini. Yang tadi aku bilang fiscal, kita ngomongin tax. Sehingga ketika kalian buat hitungannya dengan mencari multiplier dulu, ini rumusnya harusnya kalian tahu. Cari output gap-nya berapa, dan cari ini change in government spending harusnya berapa, change in taxes. Nah, di sini kita lihat nih, wah ternyata government spending-nya tuh minus loh. Berarti akibatnya apa? Si government-nya harus naiki spending-nya, alias harus balikin lagi biar positif kayak gitu. Sementara sini taxnya malah 25. Makanya si taxnya harus diturunin atau enggak ya orang-orang juga nggak mau beli kalau misalnya taxnya tinggi gitu. Makanya kalau misalnya untuk dibalik lagi biar agregat demand-nya naik, kita butuh expansion, expand fiscal policy, dan kita naikin government spending, kita turunin si taxes-nya ya biar orang juga pada beli kayak gitu. Hopefully kalian ngerti lah ya cara ngitungnya. Ini rumus sih sebenarnya. Tinggal lebih ke apa ya, hubungan antara grafik aja gitu, kayak ini ke sini, kebijakannya apa. Oke. Eh, Oke, terus ini tadi kebijakan fiskal. Sekarang kalau misalnya moneter, itu lebih ngomongin apa namanya? Ngomongin apa ya? Duit lah, permintaan permintaan duit. Di sini kebijakan moneter itu intinya mengenai jumlah uang beredar. Nah, ini berarti kalau misal kontraktif, berarti agregatnya turun, output turun, unemployment naik. Kalau misalnya expand, outputnya naik, agregatnya naik, unemploymentnya turun. Intinya kebalikan. Oke, harusnya nggak akan sedalam. Nah, ini penting banget. Ini tadi aku udah tulis juga sih di punya aku. Hubungan ini tuh sangat penting antara expansion sama contraction. Kontraktif maksudnya di sini tuh kalau misalnya expansion, ini kalian harus ingat nominal interest rate-nya bakal turun, agregat demandnya output naik, employment turun, price level naik, supply money-nya naik. Kayak gitu. Ini ada hubungannya, nanti kalian bisa baca aja. Uh, tapi ini pentingnya di situ sih. Oh, sama ini penting banget. Ini adalah hubungan antara kapan kalian harus pakai monetary monetary policy, kapan kalian harus pakai fiscal policy. Oke, kita coba ke wait ya guys, aku sambil lihat catatan kalian.
kalian tuh ada apa aja? Soalnya banyak banget materinya dah. Hold on. Oh, udah sih. Kayaknya cuma sampai sini berarti ya. By the way, tadi tuh aku baca materi kalian terkait tarif sama eh, aset bank ya. Ya, yang ada aset liability sama ini nanti kalian baca aja. Itu karena lebih ke teori sih kalau tadi aku lihat-lihat. Tapi kalau misalnya nanti ada yang kurang paham terkait kelas di PPT-nya ya kalian bisa chat aja. Maksudnya kayak private gitu. Oke, kita coba soal kali ya, keburu lah beberapa menit. Yang mana ya? Yang relatable. Oh, dan aku jelasin sedikit PR kalian dulu deh, in case kalian ada yang belum paham. Oke, misalnya di sini, yang nomor 1 ya. Tadi nomor 2 udah. Jadi aku anggap aman lah ya. Kalau misalnya nggak aman, nanti kasih tau aja. Di sini misalnya kita punya aggregate demand curve-nya. Berarti yang turun kan, yang slope-nya turun. Nah, di sini si UX-nya mencerminkan real GDP alias output yang diproduksi. Ini kita mencerminkan si price levelnya. Ini tinggal di plot aja lah biasa. Ini tuh nggak harus apa namanya, tepat banget secara scale karena ya kalau secara aggregate demand emang intinya tuh ya bentukannya gini. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan. Kalau misalnya saat ini GDP realnya 100, berarti misalnya saat ini dia lah gitu. Dan menggunakan kurva AD ini, kita gimana sih caranya biar dapat si GDP real ini bisa 150? Nah, kita mau dari sini bergerak ke sini. Berarti kita ngitungin dulu nih, kira-kira mau GDP-nya naik, price level berubahnya gimana? Nah, berarti di sini kan kita ngomongnya perubahan sepanjang garis AD-nya ya. Sini kita cari dulu price level yang baru berapa. Terus nanti ketika ini price level yang lama, terus nanti kita cari price level yang barunya. Jadi kita tahu bergeraknya dari sini ke sini. Oh, ternyata kalau kita mau GDP-nya naik, kita butuh price levelnya turun gitu ke 105. Sekarang untuk yang kasus C ini, GDP real misalnya ditingkatkan dari 150 dengan menjadi 200 dengan yang sama. Nah, berarti keadaan di sini ngomongin apa? Kalau misalnya price levelnya sama, tapi kita mau real GDP-nya, berarti ada hal lain atau penyebab lain yang mempengaruhi aggregate demand curve ini gitu. Berarti kita ngomongin shifting di aggregate curve-nya. Alias ini dengan price yang sama, ini sih caranya biar kita berubah ke situ. Baik di sini dengan price yang sama kalian cari aja misalnya GDP yang terbarunya berapa. Tadi kan misalnya saat GDP-nya 10, price levelnya 105. Maka saat si Y-nya 200 dan P-nya 105, hold on, sorry. Bentar. Enggak sih sebenarnya kayak ya udah dengan price level yang sama ya agregat demand-nya berapa gitu sebenarnya perhitungannya gitu. Jadi kayak intinya apa sih yang menyebabkan si agregat demand ini ke kanan? Contohnya adalah peningkatan teknologi yang bisa increase productivity sehingga increase in the aggregate demand tapi with the same price level. Jadi kayak kalian bisa lebih ke bacot-bacot aja sih kalau istilahnya mah kayak ngomongin kayak kenapa sih dengan misalnya peningkatan teknologi nanti dia bisa men-shift agregat demand-nya ke kanan karena ketika teknologinya berarti produk kita untuk untuk produce output juga akan meningkat sehingga agregat demand-nya juga meningkat tapi with the same price level kayak gitu. Fully make sense. Ini tadi udah. Ini perhitungannya ini sih kayak intinya kalau mencari supplier tinggal MPC dibagi MPS, terus expenditure multiplier tinggal perubahan real GDP dibagi sama spending atau ini. Terus ada ingat juga tax multiplier itu harus 1 kurang dari expenditure multiplier. Terus ini ada ngitungin emisinya juga cara lainnya gimana. Ini MPS tinggal 1 min MPC. Ya intinya kayak gitu. Ini rumpah. Atau kalau misalnya kalian nggak punya apa namanya, nggak punya PC or something ya ini kalian pakai size gap. Size of gap tuh kayak perbedaan output gap. Kayak misalnya contoh di sini, ini output gapnya nih.
dari 350 ke 250 berarti minus gitu. Berarti di sini negatif output gap kayak gitu. Nih di sini. Oke, coba kita sekarang bahas soal kit ya. Hmm. Oke, menarik. Mana siklus bisnis yang tepat? Oke, berarti di sini kalau kita lihat siklus bisnisnya, eh Y3 alias si apa namanya? YF ini tuh ya tadi yang dongannya secara potensial apa yang menyebabkan potential output, sorry. Sementara dia tuh currentnya saat ini. Nah, di sini kita lihat nih, oh ternyata dia tuh di atas potential output loh. Berarti apa yang bisa kalian simpulin? Berarti kalian punya positive output gap. Lihat eh apa namanya yang ngomongnya? Ya positive output gap di mana output yang produksi saat ini itu lebih besar daripada potensi outputnya. Nah, jawabannya yang mana adalah yang hmm, wait. Bentar ya. Oh, yang ini berarti. Ya, yang ini. Kenapa jawabannya yang ini? Karena di sini kan potential output kalian ya. Nah, potential output kalian itu lebih kecil daripada ini. Karena makanya ternyata di sini loh gitu. Ya, yang kalian tahu juga kalau misalnya ini itu yang garis tegak ini adalah long supply. Ketika si ininya tuh ternyata di gapnya di apa di kiri belah kiri dari yang aktual berarti ini tuh sebenarnya ngomongin positif gap. Beda cerita kalau yang di sini. Kalau misalnya ternyata kok positif, sorry. Kalau misalnya si YF-nya itu lebih tinggi daripada Y1-nya alias yang saat ini itu sorry ini harusnya ini ya ini tulisnya Y. Tapi ya intinya mah kita ngomongin Y3 lah ya. Di sini berarti ini tuh negatif output gap gitu. Catatan tambahannya bakal di-share. Eh, by the way, catatan yang aku coret-coret ini tuh gak ada coretnya beneran gitu loh. Dari tadi aku hapus-hapus. Kalau misalnya aku kirimin rumus-rumusnya aja, aman gak? Soalnya tadi tuh aku kayak banyak hapus-hapus gitu loh. Catatan-catatan aku ket- coret-coret di sini tuh kayak banyak yang berantakan dan kayak banyak yang hapus. Nah, aku kirimin ini aja paling ya. Rumus ini in case kalian buat baca-baca daripada ngebaca ulang katanya. Lumayan sih kalau misalnya ini kayak bisa bantu kalian. Nanti aku kirimin ininya aja ya. Kalau misalnya terkait catatan yang hari ini aku coret-coret, kayaknya nggak akan beda jauh dengan file yang kirim grup kalian. Oke, kita lanjut ya. I don't think ini masuk. Tadi udah. Ini kalian belum. Kalian belum. Nah, ini boleh nih. Bentar. Philips curve belum dapat ya? Jadi, Deng. Kayak materi tuh agak nyampur sama kita pas dulu puas tuh. Jadi kayak aku harus agak memilih. Sorry guys. Coba kita ke soal kalian udah quiz. Aku baru enggak. Coba aku lihat materi sekalian. Oh, enggak deh, PR, sorry. Wait, I think ini pernah sama quiz yang aku bikin sebelumnya. Oke, coba cek di sini deh. Kita coba bahas yang ini aja kali ya. Kalau misalnya kalian ada yang belum kerjain. Ini nanti kalian jangan lupa buat baca prinsip dasar ekonomi. Itu tadi aku skip karena itu theoretical, jadi kalian baca aja. Ini juga theoretical. Ini kayaknya nggak masuk. Ini nggak masuk, ini nggak masuk. Oke, misalnya kayak gini. Bentar. Kayaknya ini juga nggak masuk ya. Bentar. Ini yang kayak gini. Ini sangat penting banget kalau misalnya kalian nanti dikasih laporan keuangan. Kayaknya sama tabel yang di kalian ini. Ya, yang kayak gini lah. Sangat penting kayak kalian harus bisa bedain kayak yang mana yang butuh, yang mana yang enggak gitu.
Oke, kita coba aja ya. Kayaknya ada yang aku udah pernah kerjain. Wait ya, aku coba cari dulu. Hmm. Oke. Hmm. Jujur kemarin tuh kita pas lagi ngerjain itu agak kesulitan karena angka-angka yang di sini tuh nggak masuk. Jadi aku nggak berani buat jelasin hal ini karena aku salah juga karena sampai saat ini jujur pas lagi waktu itu quiz, itu kita nggak dapat angkanya gitu loh, kayak dapat angkanya dari mana jawaban benernya. Jadi kayaknya aku akan jelasin terkait tabel yang kayak gini deh. Kita pakai tabel yang lain aja. Oke, coba kita ngitungin ini. Eh, aku belum jelasin national income ya. Oh, PPT kalian di mana? Wait, aku ketinggalan. National income. Oh, oke, balik ketinggalan. Oke, national income itu artinya di sini sebenarnya main rumus aja sih. Kayak misalnya kita ngitungin produk domestic netto atau net domestic product, di sini tuh tinggal PIB dikurangin sama penyusutan. Nah, di sini penyusutan itu tinggal konsumsi. Di sini tuh intinya kayak apa ya? Di sini tuh intinya ya consumption terhadap capital goods gitu. Itu enggak terpenting sih. Yang penting ya perhitungan inilah. Nanti kalian ingetin aja komponen-komponen buat hitung pendapatan nasional apa sih gitu. Nanti kalian ingetin aja. Oh ya, ingat intinya depreciation itu nggak masuk ke dalam perhitungan GDP. Jadi perhitungan depreciation ini akan masuk ketika kalian ngitungin eh, net, berarti GNP yang dalam tangga yang aku tunjukin tadi. Nanti kalian baca-baca aja ya. Oke, kita coba ke perhitungan ini. Misalnya kayak gini. Gross national product itu pada tahun 2019 misalnya 256,972 juta. Nah, di tahun 2020 itu 266,9. Nah, pada saat yang sama itu terdapat 271 bla 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 penduduk di negara itu, di mana 73% termasuk penduduk usia kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja itu sebesar 69,1. Berat di sini ini tuh adalah the labor force participation rate-nya. Dan di sini itu adalah bisa dibilang termasuk penduduk. Ini adalah eligible population. 73% adalah eligible population, 69,1 adalah si apa tadi? Labor force participation rate-nya. Nah, di sini jumlah pekerjaannya 131. Nah, berarti di sini kalian ngitung dulu nih kayak misalnya apa sih berapa sih si labor force-nya, angkanya berapa, berapa angka buat eligible population-nya kayak gitu. Di sini kan kita bahwa si dari seluruh population itu 73%, berarti tinggal aja dikali 73%, ini angkanya segini. Nah, terus dari situ kalian harus cari si 69,71. 69,71 ini seharusnya tuh dari eligible population. Hold on. Iya ya, harusnya dari eligible population. Nah, ketika kalian mau cari tingkat pertumbuhan ekonomi, itu di rumus adalah rumusnya itu apa ya? Nih, rumusnya adalah tinggal PDB T di saat waktu itu dikurangin PDB yang di tahun sebelumnya di sama PDB tahun PDB tahun sebelumnya, which is GDP lah. Jadi GDP yang di tahun 2020 kalian cari dulu. Eh, udah dikasih udah sorry. Intinya ini kan baru GNP ya. Berarti kalian pakainya di sini itu bukan GDP. Berarti di sini kalian pakainya tuh GNP ya. Berarti perhitungan di sini kalian pakainya jatuhnya GNP bukan GDP. Tinggal ini 266 ini yang ini nih dikurangin sama 256 yang di 2019 dibagi sama 256. Oke, berarti di sini agak nggak terlalu pengaruh sih si ininya. Oke, nggak terlalu pengaruh. Kalian masuk, terus kalian enggak.
Enggak. Oke, bentar ya. Kita cari soal lagi. Nah, ini aku belum bisa jelasin ke kalian juga, sorry banget karena waktu itu aku juga kesulitan. Kayak apa ya, jawaban dari Bonofrinya agak uh, gak tahu dapat angkanya dari mana. Jadi kayak aku nggak tahu perhitungan benernya gitu loh. Oke, coba mana lagi ya? Sebenarnya intinya tuh kalian harus bisa membaca si grafiknya itu aja sih. Dengan baca grafiknya harusnya you guys are fine. Oh, oke. Hold on. Dapat tanya show. Oke. Bentar. Ini sebenarnya didapetin dari ini sih waktu itu pas lagi ngitung kayak cocokologi gitu sih. Jadi kayak I think buat tabel kayak gini aku nggak berani buat jelasin dulu karena aku takut salah. Oke, coba kita ke soal apa lagi ya? Hmm, Soal kalian tuh apa sih? Bentar. Oke, kita coba ke soal ini aja deh. Ke PR kalian. PR. Oke, karena waktunya tinggal sedikit, ini mungkin terakhir kali ya. Misalnya di sini jumlah populasinya sorry, wait. Um, bentar ya. Aku nggak pakai ini jadi pakainya mouse. Nah, misalnya di sini 144 juta adalah jumlah populasi. Berarti ini bukan eligible population, tapi bisa dibilang kayak population as a whole gitu. Jumlah angkatan kerjanya adalah 52% dari populasi. Berarti di sini labor force-nya 52% dari the whole population. Jumlah populasi satu negara dalam jumlah angkatan kerja. Harusnya ini adalah tinggal 52% dari si 144 jutanya. Itu nanti buat labor force-nya. Dengan tingkat pengangguran 11,6%. Berarti nanti tuh 11,6% itu bukan dari total population lagi, tapi dari si labor force-nya. Karena si labor force itu adalah unemployed ditambahin sama yang employed. Nah, terus krisis ekonomi membuat sebanyak 4,% dari angkatan pekerja nganggur. Berarti nanti 4,5% ini itu dari si unemployed-nya. Yes, unemployed-nya itu tadi yang 11,6% dikali sama si labor labor force itu tadi ini ya, 52% dikali ini. Ini tadi dia bilang kalau misalnya untuk sekolah baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, berarti kayak nanti setelah kalian dapat 4,5% ini tinggal kalian kurangin dari yang unemployed-nya. Kenapa? Karena di sini tuh 4,5% tuh mau sekolah, berarti kan dia udah nggak cari kerja lagi. Berarti nanti tinggal setelah kalian dapat 0,5% yang unemployed, kalian tinggal dikurangi isi unemployed-nya doang gitu. Tinggal itu aja sih. Oke, paling itu aja. Karena waktunya juga udah habis dan habisnya bakal dipakai buat tutor lain. Paling itu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Ini sebenarnya kalau ini perhitungan yang biasa yang kayak di PPT, ini juga sama kayak di PPT. Kalian baca lagi aja. Ini yang tadi aku bilang ada demand side sama production side. Jadi nanti tuh kalian cari GDP-nya from the production side dulu, baru kalian bisa cari GDP-nya berapa. Karena di sini kan misalnya komponennya nggak tahu nih berapa government, berapa ekspor, berapa sorry, bentar. Ya, intinya kalian bisa cari GDP dari production side dulu, alias dari durable, non-durable services yang ini nih, yang 5 ke bawah ini, baru kalian bisa dapat GDP-nya. Setelah kalian dapat GDP-nya, ya tinggal pakai apa ya, hukum persamaan lah. Nanti kalian bisa dapat kalau dari yang consumption berapa, investment berapa, government berapa gitu. Kayak gitu.
ini sama sama yang tadi sih sebenarnya. Ya, ini sama sih. Oh, oke. Kita bahas satu lagi deh terakhir. Misalnya di sini penggunaan tenaga kerja penuh itu tingkat pendapatannya segini. Tingkat pendapatan sekarang tuh 40 dengan MPC-nya segini. Agar tingkat pendapatan mencapai kondisi penggunaan penuh, berarti kita mau titiknya tuh di sini. Pemerintah berencana melakukan kenaikan pengeluaran pemerintah. Berarti kita bakal naikin government spending. Government spending itu berarti oh sorry, aku pikir ini. Oke, sorry, never mind, sorry. Ini beda cerita. Ini tuh ngomongin terkait MPC. Nanti kalian cari tax multiplier, expenditure multiplier, baru kalian bisa dapat government spendingnya kayak gitu. Pakai rumus yang ini. Intinya ini ada alurnya ya, kalian ikutin aja. Nanti kalian cari expenditure apa, terus list of government spendingnya berapa, kayak gitu. Oke, terus ini berarti di saat full output yang 410. Ini yang current-nya. Nah, ini yang terakhir. Berarti kalau hanya kurva CDB, yang tadi aku bilang output gap-nya negatif. Dalam negatif, tingkat penganggurannya berarti lebih banyak. Dan, berarti yang ini. Output gap negatif, tingkat pengangguran lebih besar, dan tingkat pengangguran. Oke, gitu. Itu aja paling buat hari ini. Sorry banget kalau misalnya ada yang kurang jelas atau aku kecepatan or ya gitu. Minta maaf banget, tapi paling itu aja yang bisa aku sampai hari ini. Ya dari request meminta semua soalnya buat Kak. Oh, boleh. Nanti aku kirimin live aku. Nanti aku kirimin nanti kalian bisa lihat. Eh, tapi ini tuh ada yang bukan punya aku sendiri, jadi kayak ada yang punya cutting juga, ada yang punya aku sendiri. Jadi ini nyampur, aku kirimin sekalian sama catatan rumus aku. Itu sebenarnya yang rumus tuh buat UAS juga, jadi kayak udah full complete. Hopefully it helps buat nanti kalian ke depannya juga, dan semangat buat kalian ujian besok. Aku balikin ke moderator. Thank you. Oke, kawan Marvella, terima kasih untuk tutorial malam ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah ikut serta meluangkan waktunya untuk ikut. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat untuk UTS besok dan ya semoga kita semua bisa mengerjakan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Ya, dengan demikian tutorial makroekonomi sudah selesai. Ya, silakan kawan-kawan boleh leave dari Zoom. Thank you. Thank you, Kak. Terima kasih ya, Kak.